Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Selamat menunaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan. Ya, tentunya di bulan November ini kita tahu berita yang tersebar sebagaimana viral. Di bulan November ini, fenomena di bulan November tahun 2024 ini yang disebut tentang New Moon. Apa itu New Moon? Nah, kita tahu bahwa New Moon itu arti adalah bulan baru. Ya, dikutip dari media sosial yang menjadi viral, yang saya baca kemarin, ada dua sumber berita yang mengutip tentang laporan fenomena astronomi di tahun 2024 ini oleh Riset Inovasi Nasional atau yang disebut BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, menyampaikan dimulai dari New Moon, bulan baru. New Moon yang terjadi pada 1 November kemarin, fenomena di bulan purnama, Beaver Moon, ya, sekaligus Super Moon pada tanggal 15 November nanti, ya. Dikutip juga dari Space dan NASA, bulan baru terjadi saat bulan berada tepat di antara yaitu bumi dan matahari dengan sisi yang berbayang mengarah kepada manusia, kita di bumi ini. Saat fenomena bulan baru terjadi, sinar matahari hanya menyinari sisi terjauh bulan dari bulan tersebut. Sisi yang tidak dapat kita lihat langsung dari bumi tentunya. Maka marilah kita lihat apa pengertian yang secara rohani tentang akhir zaman, bagaimana sebagai orang percaya kita merespon, dan suatu tindakan preventif, bagaimana preventif gereja di akhir zaman dari hal ini secara rohani. Tentunya bulan baru secara astronomis terjadi ketika bulan itu berada di antara bumi, tentunya di antara bumi dan matahari. Itu membuat suatu pengertian yang ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, membuat sisi yang menghadap bumi sepenuhnya dalam bayangan. Nah, ini sering dianggap sebagai simbol dari siklus baru. Jadi siklus baru, awal baru, dan pembaruan dalam banyak budaya dan keyakinan. Ya, tentunya. Ya, secara rohani fenomena ini juga bisa dilihat sebagai pengingat dari pemahaman akhir zaman yang sering dikaitkan dengan waktu transisi, peringatan dan kesempatan untuk pembaharuan. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam konteks akhir zaman ini, kita tahu bahwa hidup orang percaya, saya dan saudara, menurut iman Kristen, tanda-tanda langit bisa dipandang sebagai peringatan akan kehadiran Tuhan yang senantiasa mengawasi umat manusia. Bulan baru dengan sifatnya yang menghilang dari pandangan dapat menimbulkan refleksi tentang ketergantungan manusia kepada Tuhan, terutama ketika banyak hal dalam hidup tampak tidak terlihat atau tampak
tidak terlihat, tersembunyi. Maka dalam Alkitab ada beberapa referensi mengenai tanda-tanda di langit yang saya catat di dalam, atau saya lihat merupakan tanda-tanda yang menandakan bahwa kedatangan Yesus Kristus tentang hari-hari terakhir di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29 sampai 30, dan juga Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 26 yang seringkali mengingatkan kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya harus selalu berjaga-jaga. Maka preventifnya, respon dan tindakan preventif gereja orang percaya, pertama, mari panggilan untuk kita percaya kepada Tuhan, bertobat, dan adakan suatu pembaruan. Gereja dapat menggunakan momen-momen seperti ini sebagai waktu untuk mengingatkan jemaat tentang pentingnya hidup di dalam pertobatan dan kehidupan di dalam pembaruan hidup. Seperti kita tahu bahwa bulan baru yang menandai permulaan siklus baru. Jemaat, orang percaya, gereja didorong untuk menghidupi iman yang lebih excited lagi, segar dan terus bertumbuh. Maka tentunya ini beralih kepada pengajaran tentang akhir zaman, bahwa gereja bisa memberikan suatu pengajaran yang lebih bijak lagi dan mendalam tentang akhir zaman, bukan untuk menakut-nakuti, bukan, tetapi untuk memberikan pemahaman yang benar, mengajak jemaat untuk tidak berfokus pada spekulasi waktu atau ketakutan kepada orang banyak, ya, melainkan bagaimana mereka menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana hidup orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Oleh sebabnya itu, tentunya yang saya katakan pengajaran tentang akhir zaman lebih ditekankan dengan takut akan Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana hidup sebagai orang percaya, memperkuat kehidupan di dalam doa dan berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan, hati-hati, berjaga-jaga. Ya, hidup ini kalau tanpa disertai rasa takut akan Tuhan, ya, mari kita memperkuat doa. Takutlah akan Tuhan. Akhir zaman ini, fenomena-fenomena yang terjadi tentunya membuat saya dan saudara lebih dekat, ya, memperkuat kehidupan dalam doa. Gereja dapat mendorong kehidupan satu sama lain, memperkuat kehidupan di dalam doa mereka. Ya, sebagaimana firman Allah yang terambil dalam Markus pasal yang ke-13 ayat 33 sampai 37. Saya tidak membacakan, tetapi di sini merupakan suatu pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk berjaga-jaga dalam doa, ya. Merupakan juga poin penting, jangan lupa pelayanan kasih dan kepedulian bagi sesama, dilengkapi untuk melengkapi, diberkati untuk memberkati. Bagi saudara-saudara yang memiliki kemampuan dalam finansial, saudara bisa berbagi. Tetapi bagi saudara yang Tuhan pakai karunia sebagai karunia pendoa, berdoa, saudara berdoa kepada orang lain, berdoa buat bangsa dan negara. Ya, tentunya pelayanan kasih dan kepedulian secara sosial, bagaimana kita menyikapi akhir zaman, yang berarti juga pada tanggung jawab sebagai tubuh Kristus
untuk saling melayani dan mengasihi. Jadi gereja diingatkan untuk membantu mereka yang membutuhkan seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus, terutama di tengah masa-masa yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan bagaimana fenomena-fenomena terjadi di akhir zaman ini. Maka tentunya di lain sisi, dalam menguatkan iman jemaat di dalam suatu kedamaian dan pengharapan, gereja berperan untuk menguatkan jemaat, menguatkan umat Tuhan dalam kedamaian dan pengharapan, ya. Bagaimana ahli-ahli memandang akhir zaman dengan ketakutan, ya. Rasa takut itu membuat orang berkata begini, apa benar? Apa ya? Tetapi gereja menjadi jawaban, mengarahkan umat Tuhan menantikan hari Tuhan dengan penuh sukacita, dengan keyakinan akan janji keselamatan dan kehidupan kekal. Tentunya dengan pendekatan kita, gereja membantu untuk tidak hanya waspada akan tanda-tanda waktu, tetapi juga untuk hidup dengan fokus hanya kepada Kristus dan panggilan kepada mereka sebagai terang dunia. Akhir kata saya sampaikan bahwa mari tetap terus jalani hidup dengan terus mengandalkan Tuhan, karena bagi Dia yang selalu memberi kita roh hikmat dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.